Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yang mana yang InsyaAllah pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tentang rahan atau pegadaian. Baik, langsung saja. Sebelum kami menyampaikan materi kami, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yang mana saya sendiri Musawwir Hasbi selaku moderator, dan ada saudari Sofia Ramadhani selaku pemateri, dan ada saudari Febianil selaku pemateri. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saudari Febianil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya untuk memaparkan sedikit materi kami tentang RAN. Yang pertama yaitu konsep RAN. RAN merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan sehingga orang yang berhutang boleh mengambil utang. RAN itu hukumnya jais atau boleh berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ijma para ulama dan Dewan Fatwa Syariah Nasional MUI. Aspek hukum keperdataan Islam selalu mempersyaratkan rukun dan syarat sah dalam setiap transaksi. Salah satunya dalam transaksi gadai syariah, serah, hak, dan kewajiban. Adapun rukun RAN, yang pertama yaitu rahin atau pemilik harta atau barang, yang kedua yaitu murtahin atau penerima jaminan harta RAN, yang ketiga yaitu marhun atau harta atau barang yang dijaminkan, dan yang keempat yaitu sigat atau ijab kabul. Selanjutnya yaitu dasar hukum RAN. Yang pertama yaitu terdapat pada Al-Quran, terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ar-ran boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi hutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat dijamin barang dalam keadaan status almarhum atau menjadi agunan utang. Yang kedua yaitu hukum pada al-hadis. Sesungguhnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah merahkan baju besinya itu adalah kasus aran yang pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Saudari Febianil. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Sofia Ramadhani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Febianil. Struktur rahan. Yang pertama, rukun gadai dengan jaminan benda, di mana rukun gadai ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, aqid atau orang yang melakukan akad, meliputi 2 aspek. Yang pertama, rahin. Rahin adalah orang yang menggadaikan barang. Yang kedua, murtahin. Murtahin adalah orang yang berpiutang, yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan atau kreditur. Rukun yang kedua, maqud alaih atau yang diakadkan, meliputi 2 hal. Yang pertama, marhu. Marhu adalah barang yang digadaikan atau barang gadai. Yang kedua, dain marhun bih atau hutang yang karenanya diadakan gadai. Rukun yang ketiga, sikhat atau akad gadai. Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid mengatakan bahwa rukun gadai terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, orang yang menggadaikan, dan yang kedua, akad gadai. Yang kedua, syarat rahan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, harus berupa barang karena hutang tidak bisa digadaikan. Yang kedua, barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf. Yang ketiga, yang digadaikan itu bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo. Menurut Syekh Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, disyariatkan untuk syahnya akad rahan atau gadai adalah yang pertama berakal, yang kedua balik, dan yang ketiga bahwa jenis barang yang digadaikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis. Dan syarat yang terakhir bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian atau murtahin ataupun wakilnya. Yang ketiga, manfaat rahan. Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip gadai atau rahan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kemungkinan nasabah untuk tidak lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Yang kedua, keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito, bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada sesuatu aset atau barang atau marhun yang dipegang oleh bank. Yang ketiga, rahin ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, maka barang sudah tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dananya, terutama yang di daerah-daerah. Yang keempat, barang yang digadaikan. Dalam hubungan ini, menurut para ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan memiliki 3 syarat. Itu yang pertama, berupa hutang, karena barang hutang itu tidak dapat digadaikan. Yang kedua, tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamkannya. Yang ketiga, yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib ataupun tidak, seperti gadai dalam kitabah. Yang kelima, ketentuan umum pelaksanaan rahim dalam Islam. Yang pertama, kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang tersebut hanya suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh penggadai. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Yang ketiga, risiko atau kerusakan barang gadai. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang yang ada disebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Selanjutnya, pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Yang kelima, barang gadai, jenis barang yang bisa digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang yang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama, benda bernilai menurut hukum syara.
Yang kedua, benda berwujud pada saat perjanjian terjadi. Dan yang terakhir, benda diserahkan seketika kepada murtahin. Selanjutnya, pembayaran atau pelunasan utang gadai. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, rahin belum membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadainya, kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. Yang terakhir, pelelangan gadai. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menggibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat itu tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Aplikasi dan problem rahim. Yang pertama, aplikasi dalam perbankan. Kontrak rahan dipakai dalam dua hal perbankan, yaitu produk pelengkap rahan dipakai dalam bentuk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan jaminan atau kolateral terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan bai'al murabah. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Yang kedua, sebagai produk tersendiri di beberapa negara Islam, termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad rahan telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Yang kedua, risiko rahan. Adapun risiko yang mungkin terjadi apabila rahan ditetapkan sebagai produk adalah yang pertama, risiko tak membayarnya nasabah atau wan prestasi. Yang kedua, risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak, sebagaimana sudah dijelaskan dalam ketentuan umum fatwa DSN MUI nomor 26/2002 tentang rahan emas, bahwa murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin atau yang menyerahkan barang dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsip marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Saudari Febianil dan Saudari Sofia Ramadhani. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh Saudari tadi. Yang pertama adalah rahan merupakan suatu akad piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarak sebagai jaminan, sehingga orang yang berhutang boleh mengambil hutang. Rahan itu juga hukumnya diperbolehkan atau jaiz. Sebagaimana dalilnya berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 dan As-Sunnah Rasulullah SAW, dan juga berdasarkan ijtima' para ulama dan Dewan Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Aspek hukum keperdataan Islam atau fikih muamalah selalu mempersyaratkan rukun dan syarat sah dalam setiap transaksi. Salah satunya dalam transaksi gadai syariah serta hak dan kewajibannya. Selanjutnya adalah rahin juga ini memiliki rukun, yakni rahin. Apa itu rahin? Yaitu pemilik harta atau barang. Rukun selanjutnya adalah murtahin. Apa itu murtahin? Yaitu penerima jaminan harta rahan. Selanjutnya adalah marhun. Apa itu marhun? Yaitu harta atau barang yang dijaminkan. Jadi marhun itu adalah harta atau barang yang dijaminkan. Selanjutnya, rukun selanjutnya adalah sighat. Apa itu sighat? Yaitu ijab kabul. Nah, selanjutnya adalah rahan juga memiliki unsur, yaitu barang itu sah, milik rahin dan berkuasa atas barang tersebut. Marhun tersebut harus jelas ukuran, sifat, jumlah dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasar. Marhun bisa dipegang atau dikuasai langsung secara hukum positif. Pemilik boleh menggunakan atau memanfaatkan marhun, namun penggunanya tidak mengurangi nilai atau harta. Dan apabila marhun mengalami kerusakan atau cacat ketika digunakan, maka rahin wajib memperbaikinya atau menggantinya. Selanjutnya adalah di pegadaian syariah, rahan diaplikasikan berdampingan dengan akad. Jadi rahin diaplikasikan berdampingan dengan akad ijarah.
Sedangkan rahan layak untuk dijadikan akad jaminan bagi akad pembiayaan di bank syariah. Rahan juga dapat ditetapkan sebagai salah satu lembaga jaminan dengan berpegangan pada prinsip syariah. Jadi mungkin sampai di sini saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga dengan adanya presentasi ini kita bisa mengambil khazanah ilmu dan bisa kita manfaatkan ke depannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.